Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena taufiknya, pertolongannya kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah lil jami', kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya agar kita bisa menjadi orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, dan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang terus bertambah ilmu dan amalnya, bertambah iman dan bertambah baik keadaannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin melanjutkan mengambil faidah dari tafsir surah Juz Amma, tafsir Juz Amma, dan kita masuk pada tafsir surah Al-Qari'ah. Masuk pada tafsir surah Al-Qari'ah. Wahia Makkiyah, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah surat Makkiyah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun haniyah. Ada 11 ayat pada surah Al-Qari'ah ini. Dimulai dengan Allah menyebutkan dalam ayat yang pertama Al-Qari'ah, menyebut Al-Qari'ah, menyebut hari kiamat. Karena Al-Qari'ah ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, min asma'i yaumil qiyamah, salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Hari kiamat itu punya banyak nama. Di antaranya adalah Al-Qari'ah. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir Al-Haqqah, termasuk dari nama hari kiamat adalah Al-Haqqah. Kemudian juga At-Thamah. Kemudian juga As-Sakhah. Kemudian juga Al-Ghashiyah. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Nama-namanya banyak dan memiliki makna yang sendiri-sendiri. Al-Qari'ah sebagaimana namanya adalah sesuatu yang memekikkan telinga. Karena hari kiamat kejadiannya ini memekikkan telinga dengan suara yang sangat keras, ditiup sangkakala, dan kejadian yang luar biasa. Hari kiamat yang dikenal juga Yaum Al-Akhir, hari akhir, karena tidak ada hari lagi setelahnya. Artinya itu hari yang terakhir, tidak ada lagi kematian, hidup selamanya. Setelah hari kiamat itu ya, kemudian apa? Hidup selamanya, tidak ada lagi kematian. Maka dikatakan sebagai hari kiamat atau hari akhir, yang kita harus beriman dengan
hari akhir ini, yaitu dengan kita mengimani akan dibangkitkannya manusia dari alam kubur, atau yang dikenal dengan istilah apa? Yaum al-Ba'ts, hari kebangkitan. Juga kita harus beriman dengan hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, nah dengan yaumul hasyr, itu hari kumpulkannya manusia semuanya, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir di satu tempat di padang mahsyar. Tidak bisa dibayangkan betapa banyak jumlahnya, kayak apa keadaan. Semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian juga kita mengimani ada kejadian berikutnya adalah apa? Hari perhitungan amalan, akan dihitung amalan, ditimbang amalan. Nah, itu yang dikenal dengan Yaum al-Hisab. Yaum al-Hisab, hari perhitungan amalan. Maka di sini nanti akan disebutkan faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, dan seterusnya. Ini perkara yang harus kita imani berkaitan dengan hari akhir, dan ini perkara yang ghaib sehingga akal tidak ikut berperan, namun akal ditundukkan untuk menerima berita dari Allah Subhanahu wa taala. Selama itu beritanya benar, datang dari Al-Qur'an, atau beritanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita menerimanya, bahwa manusia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak pakai alas kaki, kufatan, uratan, tidak pakai alas kaki, telanjang, ghurla, dalam keadaan tidak dikhitan. Semuanya dikumpulkan dalam keadaan seperti itu. Baik. Begitu pula kejadian-kejadian berikutnya, dari adanya hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, adanya hari dihitungnya amalan, dan juga adanya surga, adanya neraka. Ini perkara yang ghaib, perkara yang ghaib yang kita harus menerima semua yang datang dari Al-Quran dan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Yang datang dari Al-Quran sebagaimana ayat yang sebelumnya, surat yang sebelumnya, dalam surat apa dahulu? Nah, kita baca yang menjelaskan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran dalam surat lam yakun illa di dalam surat Al-Bayyinah. Dan disebutkan bahwasanya apa? Fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran itu ada kutubun qayyimah, ada berita-berita yang semuanya qayyimah, yang berita-berita yang semuanya benar, semuanya beritanya benar, semuanya beritanya akan mengarahkan seorang kepada hidayah, akan menunjukkan seorang kepada siratal mustaqim, maka harus diterima. Meskipun perkara itu adalah perkara yang kita tidak pernah melihatnya, perkara yang kita belum yang belum terjadi, namun itu datangnya dari Al-Quran, datangnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mengimaninya. Baik, ini Al-Qari'ah. Allah menyebut Al-Qari'ah, yaitu salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang kedua, Allah sebutkan lagi mal qari'ah, dalam bentuk apa? Pertanyaan. Mal qari'ah, apa itu? Apa itu hari kiamat? Kemudian ayat yang berikutnya juga disebutkan lagi dengan bentuk pertanyaan. Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apakah itu hari kiamat itu? Tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Hari yang memekikkan suara, yang memekikkan telinga. Suaranya sangat keras. Pada hari itu terjadi ada suara yang sangat keras
yang memekikkan telinga, yaitu hari kiamat. Allah sebutkan ini berulang-ulang, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, "Tsumma qala mu'azziman amraha wa mahulan li sya'niha wa muhawwilan li sya'niha." Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwasanya hari kiamat itu hari yang sangat besar. Hari yang luar biasa, hari yang tidak sebagaimana hari biasanya. Sangat luar biasa, keadaannya sangat mengerikan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dengan berulang-ulang. Dengan bentuk pertanyaan, mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Diulang-ulang lagi. Kemudian diterangkan dengan ayat yang keempat, tafsir daripada al-qari'ah itu. Hari kiamat itu apa? Dijelaskan, katakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, "Tsumma fassara dzalika." Kemudian Allah mentafsirkan, menjelaskan apa yang Allah tanyakan untuk menunjukkan tentang betapa pentingnya hari kiamat, betapa hebatnya hari kiamat, sehingga diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan dalam ayat yang keempat sebagian dari kejadiannya, yaitu apa? Hari kiamat itu, al-qari'ah itu adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Hari kiamat itu adalah hari di mana manusia itu kal farash. Manusia itu seperti serangga atau kupu-kupu atau semacam itu. Al-mabthus yang yang tersebar kemana-mana. Jadi manusia itu akan dalam keadaan nggak tahu arah. Manusia tidak tahu arah menuju ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana, tidak tahu mau kemana, mau berjalan kemana. Ada yang ke sana, ada yang berjalan ke sana, ada dalam jumlah yang sangat banyak. Dikatakan dalam tafsirnya, ay fin tisyarihim wa tafarruqihim, yaitu manusia itu ketika itu akan seperti serangga yang berterbangan. Serangga yang berhamburan, fintisharihim dalam penyebarannya, wa tafarruqihim dalam berpencar-pencarnya, wa dhihabihim dalam perginya mereka, wa majihim dalam datangnya mereka. Ada yang mau ke sana, ada yang balik ke sini lagi, ada yang ke sana, ada yang tidak, ada yang semuanya tersebar kemana-mana, berpencar-pencar, tidak tahu mau kemana. Min hiratihim mimma hum fi, karena mereka bingung, saking bingungnya, dengan dalam keadaan yang sangat bingung, ya, mau kemana, mau berjalan kemana, mau ke arah mana, tidak tahu arah. Ka'annahum, seakan-akan mereka seakan-akan mereka itu al-firash al-mabthus, kupu-kupu yang berterbangan, yang berserakan, yang berpencar ke sana kemari. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qamar ayat 7, ka'annahum jaradun muntashir. Seakan-akan mereka itu jarad. Jarad itu ya belalang atau serangga gitu ya. Nah, yang tersebar kemana-mana. Ini cerita tentang apanya ini? Manusianya. Cerita tentang manusia. Ini tersebar tidak tahu arah. Seperti barangkali kita untuk mendekatkan saja ya, mendekatkan penggambaran. Seperti ketika pada musim-musim penghujan ini biasanya muncul hewan yang terbangan, laron misalnya. Laron atau apa? Kalau lagi kita naik bus misalnya atau naik mobil di jalan raya itu di jembatan atau di apa, biasanya laron itu dalam jumlah sangat banyak. Mereka itu saling terbang sana kemari, ada yang jatuh, mencari sinar barangkali. Mereka ingin berputar di atas sinar, mengumpul di sana. Ini jumlah yang begitu banyak yang tidak teratur, ada yang ke sana dan sana, saling bertabrakan barangkali.
Semuanya dalam keadaan pada hari kiamat dalam keadaan bingung, ada yang ke sana, ada yang kemari, tersebar kemana-mana manusia. Nah, baik, ini manusia. Setelah itu Allah berpindah kepada yang lainnya. Watakunul jibal. Sekarang bagaimana gunungnya? Gunung yang sangat besar, yang sangat kuat, yang sangat keras. Pada hari kiamat nanti, takunul jibal kal'ihnil manfush. Kal'ihni dikatakan di sini qala Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wal Hasan wa Qatadah wa Atha al-Khurasani wa Dhahhak wa Suddi. Mereka mengatakan al-ihni adalah as-suf. Gunung yang kayak gitu besarnya itu seperti kapas atau seperti kapas yang sangat ringan, seperti awan yang sangat ringan, seperti kapas yang sangat ringan, yang ditiup dengan, kalau kita tiup kapas itu sudah bisa terbang. Itu gunung yang seperti misalnya itu seperti apa? Seperti kapas yang manfush, yang kapas yang berterbangan. Jadi gunung itu pada berterbangan. Nah, kalau gunungnya saja berterbangan, pohonnya kayak apa, rumahnya kayak apa, gunung saja berterbangan dengan ringannya seperti kayak kapas. Dan manusianya berterbangan ke sana kemari, tidak tahu arah. Nah, dan sudah disebutkan dalam surat Al-Zalzalah, mereka saling bertanya, ada apa ini? Kok bumi jadi berubah seperti ini? Tidak bisa berdiri dengan tegak, terombang-ambing, ada yang kelempar ke sana, kelempar ke sini, tidak bisa untuk apalagi berjalan, duduk saja tidak bisa, akan terombang-ambing ke sana kemari. Nah, karena terjadi goncangan yang sangat keras, yang goncangannya bukan di permukaan bumi, tapi dari dalam bumi, sehingga tidak ada satupun daerah, wilayah kecuali terkena goncangan tadi. Tidak ada satupun tempat yang tidak terkena goncangan ini. Berbeda dengan gempa yang sekarang terjadi, gempa bumi yang sekarang terjadi dari permukaan, masih termasuk dari permukaan, dari gempa dari tektonik, dari gunung atau vulkanik ya, atau semisal itulah. Ada yang dari gunung, ada yang mungkin dari dasar laut, tapi tidak sampai dari dalam bumi. Kalau yang hari kiamat nanti dari dalam bumi, goncangannya dari dalam bumi yang mengenai seluruh permukaan bumi, tidak satu tempat pun yang tidak bergoncang. Dalam keadaan seperti itu, maka gunung-gunung pun berterbangan. Gunungnya berterbangan, kal'ihni, sebagaimana apa? As-suf. Suf itu apa ya? Kapas ya kan? Seperti kapas yang manfush, yang berterbangan. Qad sarat ka'annaha as-suful manfush. Dikatakan oleh alim Katsir, yang dimaksud di sini ayat ini adalah qad sarat ka'annaha as-suf al-manfush. Seakan-akan gunung itu adalah kapas yang berterbangan. Alladzi qad syara'a fi dhihab wa tamazzuq. Yang mulai tidak lagi berada di tempatnya sudah. Tidak lagi berada di tempatnya, diterbangkan, yang kemudian kita melihatnya seakan-akan masih ada padahal sudah tidak ada. Artinya sesuatu yang besar tadi kemudian hilang, kemudian terbang, kemudian hilang, karena menjadi apa? Menjadi seperti debu semuanya. Ya, batu-batunya, tanahnya semuanya berubah jadi debu yang berterbangan. Nah, ini setelah digoncangkan gunung tadi, kemudian seakan-akan terbang seperti apa? Kapas. Setelah itu hilang. Nah, jadi baru saja kita melihatnya, tiba-tiba langsung tidak ada. Istilahnya apa? Kayak fata morgana. Tadinya ada, setelah didekati tidak ada. Baru saja masih kelihatan, sebentar kemudian langsung terbang ya, seperti kapas, kemudian hilang, sudah jadi debu. Nah, gunungnya sudah menjadi debu. Begitu. Nah, ini sebagian keadaan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian hari kiamat. Kemudian Allah beritakan
Tsumma akhbara ta'ala amma ya'ulu ilaihi amalul amilin. Kemudian Allah beritakan apa yang kemudian akan terjadi dari amalannya orang-orang yang beramal. Artinya bahwasanya apa? Apa yang diamalkan di dunia ini dari orang-orang yang melakukan amalan itu akan dimintai apa? Pertanggungan jawabannya. Bahwa kita semuanya adalah orang yang sedang berjalan ke akhirat tapi dengan amalan. Karena nggak ada orang kecuali apa? Pasti beramal. Orang kalau masih hidup pasti memiliki apa? Amalan. Meskipun dia sudah berbaring di tempat tidur, sudah nggak bisa berjalan, tapi masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih bisa berpikir. Itu semuanya amalan. Itu semuanya adalah amalan. Dengan amalan ini sesungguhnya seorang itu sedang berjalan menuju ke akhirat. Jadi kita berjalan menuju akhirat bukan kita berjalan terus semakin menjauh dari apa? Dari tempat kita. Kita masih di tempat ini saja kan dari dulu. Tapi kita berjalannya ke akhirat itu dengan apa? Dengan amalan. Bertambah hari kan bertambah amalan kita. Ada yang baik, ada amalan yang jelek. Setiap hari kita beramal, setiap hari kita beraktivitas. Semua aktivitas itu adalah suatu perjalanan menuju ke alam akhirat. Yang aktivitas-aktivitas yang dilakukan tadi itu semuanya akan dimintai pertanggungan jawabannya di akhirat nanti. Maka di sini akan diberitakan bagaimana kembalinya amalan, bagaimana perhitungan amalan nanti, bagaimana konsekuensi dari amalan yang dilakukan oleh orang ketika beramal di dunia. Wa ma yasiruna ilaiha minal karamah awil ihanah. Apa yang akan terjadi dari amalan? Apakah amalan itu akan membawa kepada kemuliaan ataukah amalan itu akan membawa kepada kehinaan? Orang tidak bisa lepas dari yang namanya amalan. Kalau tidak digunakan untuk beramal soleh, pasti akan beramal. Berarti itu apa? Ya. Kalau tidak digunakan untuk beramal soleh, berarti akan digunakan untuk amal yang mubah atau amalan yang haram. Pasti itu tidak mungkin orang itu tidak akan beramal. Kalaupun tidur itu amalan apa tidak? Ya amalan tidur namanya. Itu mubah. Bisa mubah, tapi kalau sudah azan masih tidur juga, ini sudah bukan lagi mubah, sudah jatuh kepada yang haram. Tidurnya akan dimintai pertanggungan jawaban semuanya. Kalau tidak digunakan untuk membaca yang baik, mata itu atau melihat yang baik akan digunakan pasti untuk melihat. Kalau tidak tidur pasti akan melihat, pasti ada aktivitas, maka akan dimintai pertanggungan jawaban. Mulut, lisan, kalau tidak digunakan untuk berbicara yang baik, maka akan tetap beramal. Kalau tidak berbicara yang jelek ya diam itu bisa diam membiarkan kejahatan, diam membiarkan kejelekan, bisa jadi diam seorang diam dari berkata yang tidak baik atau yang lainnya. Semuanya apakah itu diam atau mengucapkan itu akan menjadi satu amalan yang akan dimintai pertanggungan jawabannya. Nah, oleh karena itu sudah semestinya orang itu menggunakan untuk yang baik. Karena kalau tidak pasti akan apa? Pasti akan beramal. Tidak ada orang tidak beramal. Pasti akan beraktivitas. Pasti kaki akan beraktivitas, tangan akan beraktivitas, mata akan beraktivitas, telinga akan beraktivitas. Ya. Kalau tidak digunakan untuk yang baik, ya berarti akan digunakan untuk yang jelek. Akan digunakan untuk yang jelek atau akan digunakan untuk perkara yang mubah. Kalau digunakan untuk perkara yang jelek, maka segera ditutup perkara yang jelek tadi dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini akan disebutkan akibat dari amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Akan dijelaskan bagaimana akibat dari amalan tadi, apakah akan menuju kepada kemuliaan, akan menjadi sebab kemuliaannya orang yang melakukannya, atau akan menjadi sebab hinanya orang yang melakukannya. Bihasabi a'malihim, ini semua sesuai dengan apa? Sesuai dengan amalannya. Fa amma man thaqulat mawazinuh,
Adapun Allah beritakan sekarang pada hari kiamat itu nanti akan ada hari perhitungan amalan. Bagaimana ini amalan itu akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditimbang. Fa amma man saqulat mawazinu, adapun yang berat timbangan amalannya, ini bukan berarti yang ditimbang hanya amalannya. Karena dalam hadis-hadis yang lainnya ditunjukkan juga yang ditimbang adalah apanya? Pelakunya. Ya. Bagaimana salah seorang sahabat ya yang kelihatan petisnya waktu naik pohon korma, kemudian sahabat yang lainnya tertawa melihat petis yang sangat kecil itu. Kemudian Nabi mengatakan ini petisnya itu kalau ditimbang kalau lebih berat dari gunung Uhud. Petisnya itu kalau ditimbang akan lebih berat dari gunung Uhud. Nah, ini orang jangan melihat fisik. Meskipun fisiknya seperti itu, fisiknya barangkali apa? Cacat, tapi timbangannya belum tentu ringan. Bisa lebih berat daripada yang sehat. Meskipun matanya barangkali buta, tapi bisa timbangannya lebih berat daripada yang melihat dan seterusnya. Ini seorang tidak dilihat dari fisiknya, tetapi akan dilihat dari bagaimana amalannya dan bagaimana niatnya, bagaimana hatinya dan seterusnya. Yang ditimbang juga disebutkan dalam hadis adalah apanya? Catatan amalannya, sebagaimana hadis bitaqah. Nanti pada hari kiamat ada orang yang diperlihatkan catatan amalannya itu sepanjang mata memandang, sangat panjang catatannya. Sepanjang mata memandang, semua dari semua arah, semuanya jelek. Tak ada yang baik, semua catatan amalannya itu jelek. Yang diperlihatkan pertama kali semua catatannya jelek. Sepanjang mata memandang semuanya jelek. Kemudian Allah perlihatkan satu catatan yang kecil. Maka orang tadi masih menganggap remeh apa nilainya catatan kecil ini dibanding dengan catatan yang jelek, yang banyak. Meskipun ini kebaikan, tapi sangat kecil, catatannya kecil. Sementara yang panjang sepanjang mata memandang semuanya jelek. Maka orang tadi ketika diperlihatkan ada bahwasanya pada hari ini tidak ada yang dizalimi dan kamu masih punya kebaikan, satu kebaikan dalam catatan yang kecil, itu yang disebut dengan bitaqah tadi, hadis bitaqah, maka dikatakan sebagai hadis bitaqah. Ternyata catatan yang kecil ini bertuliskan la ilaha illallah. Ditimbang catatannya, yang kecil ini ternyata lebih berat daripada catatan yang sepanjang mata memandang tadi, menunjukkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Tapi para ulama mengatakan betapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ringan timbangannya. Asalnya la ilaha illallah itu adalah amalan yang sangat berat timbangannya. Tapi banyak orang yang mengucapkannya ringan timbangannya. Bukan karena kesalahan ucapan tadi, bukan karena Allah tidak menepati janjinya, tapi karena dia hanya sekedar mengucapkannya. Dia sekedar mengucapkannya namun tidak mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Kalimat la ilaha illallah tadi. Maksudnya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat besar, kalimat yang sangat luar biasa. Namun di sana ada syaratnya, ada penjelasannya. Bahkan disebutkan dalam kitab Tauhid itu setelah bab 1, bab 2, bab 1 tentang penjelasan tentang apa itu tauhid, bab 2 penjelasan tentang fadlul tauhid, keutamaan tauhid. Bab ketiganya tentang apa? Keutamaan yang lebih besar dari tauhid, yaitu man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab, yang mewujudkan dengan sempurna akan masuk surga tanpa dihisab. Ini kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Bab berikutnya adalah bab tentang takut kepada syirik. Bab berikutnya adalah bab tentang tafsir, ya. Bab tentang ajakan kepada tauhid. Ajakan orang, mengajak orang kepada tauhid. Bab yang berapa tadi? Ke-6 kalau tidak salah. Bab yang ke-6 adalah apa? Tafsir tauhid. Tafsirnya apa? Bab berikutnya 7, 8, 9 sampai seterusnya 50 berapa? Itu semuanya penjelasan tentang la ilaha illallah. Penjelasan tentang la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu memang kalimat yang sangat besar, sangat penting, sehingga para ulama pun menjelaskan dengan sebuah penjelasan yang sangat panjang lebar. Sehingga jangan ini seorang itu terus belajar tauhid, jangan sampai merasa sudah cukup, ya, terus diulang-ulang. Meskipun sudah selesai kitab tauhid, ulangi dari awal lagi. Dia seakan-akan baru belajar lagi. Akan mendapat yang baru terus
Dan orang yang bertauhid itu tidak sama tingkatannya, berbeda-beda. Oleh karena itu, pelajaran tauhid, pelajaran makna la ilaha illallah, keterangan tentang makna la ilaha illallah, itu perkara yang harus terus diingat-ingat, diulang-ulang. Karena apa? Karena manusia itu bisa lupa. Yang namanya manusia itu apa? Pelupa. Sehingga perlu yang namanya apa? Mengulang-ulang pelajaran. Jangan merasa lagi-lagi la ilaha illallah, lagi-lagi tauhid, lagi-lagi tauhid. Nah, sampai seperti itu berarti orang yang tidak paham tauhid. Orang yang betul-betul paham tauhid dan betapa butuhnya dia kepada tauhid sebagai ajakan dakwah seluruh para rasul. Semua para rasul diutus untuk tauhid, mengajak kepada tauhid. Misi dakwahnya semuanya tauhid. Semuanya pondasi dakwahnya adalah tauhid. Seluruh para rasul, seluruh para nabi menjelaskan masalah tauhid ini. Maka ini perkara yang sangat kita butuhkan. Dan tadi ternyata timbangannya juga sangat berat. Dan ternyata orang yang mengucapkan tidak sama timbangan la ilaha illallahnya. Karena memang ketauhidan seseorang tidak sama tingkatannya. Sehingga di samping kita mengulangi pelajaran tauhid, kita juga apa? Ingin menambah ketauhidan kita supaya tingkatan tauhid kita terus naik. Tingkatan tauhidnya semakin naik dalam mewujudkan la ilaha illallah. Bahkan kalau bisa sampai pada tingkatan man haqqaqa tauhid, yang betul-betul mewujudkan tauhid sehingga bersih dirinya dari syirik besar, syirik kecil, bersih dari tasyabbuh kepada orang kafir, bersih dari apa? Bentuk-bentuk bid'ah, kemaksiatan, dosa besar. Betul-betul mewujudkan tauhid. Akhirnya masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa dihisab. Nah, maka penting tauhid itu harus betul-betul kita ulangi, kita pelajari, kita jadikan sebagai apa yang kita terus sampaikan kepada umat ini dan seterusnya. Dakwah kepada tauhid. Ini maksudnya apa? Tadi ada yang ditimbang itu adalah apa? Catatan. Yang disebutkan di sini adalah apa? Amalannya. Adapun orang yang berat timbangan amalannya, ay rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi, yaitu kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya. Yang seperti ini akibatnya apa? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia betul-betul akan berada pada kehidupan yang dia ridhoi. Betul-betul akan berada dalam kehidupan yang dia sangat puas dengan apa yang akan didapatkan. Sangat merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ketika dia mendapatkan ternyata kebaikannya lebih berat daripada kejelekan. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat membahagiakan dia. Yakni apa? Dikatakan dalam tafsirnya, yakni fil jannah. Dia akan berada di surga. Dan dia merasa sebagai orang yang paling banyak nikmatnya. Padahal barangkali dia di surga yang paling bawah. Tapi karena dia merasakan nikmat yang luar biasa, dia merasa yang paling banyak. Padahal di sana masih ada yang lebih banyak lagi. Tapi dia tidak tahu bahwa di sana ada lebih banyak. Apa yang dia rasakan itu sudah merasakan sesuatu yang dia kira tidak ada yang merasakan seperti dia. Betul-betul radiyah, dia betul-betul merasa tidak ada komplain lah. Kok saya begini ya, tidak ada komplain. Betul-betul di luar yang dia perkirakan, tidak pernah terbetik, tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar. Kenikmatan yang luar biasa. Nah, tentu saja ini memberikan dorongan kepada kita untuk, ya berarti kita perbanyak apa? Hasanat. Jangan diperbanyak sayyiat, supaya timbangan amalannya, kebaikannya lebih besar, lebih berat. Dan diantaranya tentu saja kita harus betul-betul beramal dengan ikhlas dan betul-betul beramal dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan betul-betul berjalan dalam beragama ini, berjalan di atas jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nah, yang penting bagaimana kita itu berpikir, apakah saya sudah sesuai mengikuti jalannya Rasulullah atau tidak. Jangan sampai seorang itu terbawa dengan pemikiran-pemikiran, sebatas ide, sebatas
sebatas pendapat yang ternyata bertentangan dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengatakan laqad ajma'an nas. Para ulama telah sepakat para ulama. Apa itu? Anna man tabayyana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sudah tahu jalannya Rasulullah. Ini jalannya Rasulullah sallallahu. Sudah tahu dia sudah pelajari, dia sudah mendapatkan ilmunya, mendapatkan beritanya, dan dia sudah jelas mendapatkan dari hadisnya, ayatnya, inilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dia untuk apa? La yajuzu lahu an yada'aha liqauli ahad. Dia tidak boleh meninggalkan jalan ini karena pendapat siapapun. Meskipun itu pendapatnya Imam Syafi'i sendiri, tidak boleh. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada pendapat saya yang berbeda dengan hadis Nabi, lemparkan pendapat saya ke tembok, tidak ada nilainya. Imam Syafi'i. Yang paling penting adalah bagaimana seorang itu berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus berusaha. Jangan cuma ngaku-ngaku saya cinta sama Rasulullah, saya cinta sama Allah. Buktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul dia melakukan agama ini, mengikuti agama ini sebagaimana agama yang dulu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan mengikuti pendapat siapapun kalau bertentangan dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia tidak peduli. Yang penting bagaimana dia harus sabar di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak tertipu dengan jalan-jalan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu." Inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini. Wa la tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lainnya. Fatafarraqu bikum, kalian akan berpecah. Kita diwajibkan untuk bersatu. Allah mewajibkan kita untuk bersatu. Nah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bersatulah kalian semuanya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Pegang agama Allah, pegang jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah. Jangan membuat jalan yang baru. Jangan membuat ibadah yang baru. Jangan membuat amalan yang baru. Amalan-amalan yang bid'ah, tarekoh-tarekoh yang baru-baru, pikiran-pikiran agama, keyakinan-keyakinan yang baru yang hanya berdasarkan dengan keyakinan atau pendapat orang atau sebatas hanya ucapan orang. Harus ditimbang semuanya. Apakah sesuai dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau sesuai maka diikuti. Kalau tidak sesuai, ibadah yang baru, agama yang baru, akidah yang baru, keyakinan yang baru, semuanya tinggalkan. Tidak diikuti. Meskipun harus berbeda dengan apa? Kebanyakan orang. Karena yang akan ditanya nanti bukan kenapa kamu berbeda dengan orang-orang. Bukan itu yang akan ditanya. Yang akan diminta pertanggungan jawabannya adalah kenapa kamu tidak mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Itu yang akan dimintai pertanggungan jawabannya. Nah, orang yang berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW, maka dia akan menjadi amalannya menjadi amal yang soleh. Akan menjadi amal yang soleh. Yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi orang-orang yang rugi. Sebagaimana diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal unabbiukum bil akhsarina a'mal." Maukah aku beritakan kepada kalian orang yang rugi? Banyak beramal, ibadah banyak, hartanya dikeluarkan, tenaganya dikeluarkan, waktunya habis untuk beramal, tapi orang rugi. Karena apa? Karena dia tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina dhalla sa'yuhum, itu orang yang tersesat. Usahanya tersesat, sudah berusaha capek tapi tersesat. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, dalam kehidupannya di dunia dia tersesat. Dalam beribadah salah, keyakinannya salah, tidak pakai ilmu, atau sudah tahu tapi dia mengikuti hawa nafsunya sehingga mendahulukan pendapat orang, mendahulukan tokohnya, mendahulukan kelompok atau organisasinya atau apanya, dia kalahkan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesat dia. Usahanya sia-sia. Dan dia merasa sudah banyak beramal. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, dalam keadaan dia menyangka sedang berbuat yang sebaik-baiknya. Merangka sedang beramal ibadah yang sangat besar, sangat banyak. Ternyata dia tidak mendapatkan
apa yang dia inginkan, apa yang dia anggap. Oleh karena itu, khonafidin azanallahu yakum, kita sangat butuh dengan jalan yang lurus tadi. Kita sangat butuh dengan jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk setiap saat kita berdoa dalam sholat kita dengan ucapan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ini doa yang luar biasa. Cuma kadang-kadang ya itu tahu-tahu sudah amin aja kita. Tidak ngerti tadi doa apa, nggak merasa doa, nggak merasa ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus, nggak merasa seperti itu, nggak merasa seperti orang yang butuh kepada jalan yang lurus. Tahu-tahu sudah waladhdallin, ya sudah amin saja. Tidak ngerti kalau di sana ada doa yang luar biasa yang kita sangat butuh, sangat kita butuh, lebih butuh daripada makan dan minum. Kita sangat butuh dengan jalan ini, jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita diwajibkan untuk mengikuti jalan itu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian untuk mengikuti sunnah. Ini kita menginginkan persatuan. Kita menginginkan semua kaum muslimin bersatu, tapi bersatu di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faman saqulat fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dan sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu ay rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi. Barang siapa yang justru kejelekannya itu lebih apa? Lebih ringan daripada kebaikannya. Hah? Lebih berat ya, lebih berat daripada kebaikannya. Kejelekannya lebih berat daripada kebaikannya. Kebaikannya lebih ringan daripada kejelekannya. Maka apa akibatnya? Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Ini ada dua makna disebutkan di sini. Yang pertama makna hukila, dikatakan maknanya adalah fahuwa saqitun hawin bi ummi ra'sihi fi nari jahannam. Artinya dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang sangat dalam. Dilemparkan dari atas ke dalam neraka. Dalam neraka itu sangat dalam dengan apa? Bi ummi ra'sihi. Dengan kepalanya, dengan apa ya? Otaknya. Wa 'abbara 'anhu bi ummihi yakni dimahuhu. Yaitu dia dilemparkan dengan apa? Kepalanya yang tertuju, kepalanya yang menuju ke neraka. Dilemparkan dengan diarahkan kepalanya yang menuju ke neraka. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Abi Shalih, Qatadah. Nah, dikatakan oleh Qatadah, yahwi finnar ala ra'sihi. Dia dilemparkan ke neraka dengan dari kepalanya yang tidak di depan, kepalanya dijatuhkan ke neraka. Ini badannya ikut, kepalanya yang sebagai apa? Kepalanya itu sebagai yang membuat dia terjatuh. Padahal neraka itu sangat dalam, neraka itu sangat dalam. Nah, kalau dia orang munafikin, berarti apa? Innal munafiqina bidzarfil asfali minan nar. Wala'iyadzubillah. Kalau dia itu orang munafikin, maka dia akan berada sampai ke dasarnya neraka. Neraka itu bertingkat ke bawah. Kalau bahasa Arabnya darokat. Neraka itu paling bawah. Tapi ada lagi bawahnya lagi, ada lagi paling bawahnya lagi, ada lagi bawahnya lagi. Itu namanya darokat. Kalau bahasa kita nggak ada apa, nggak tahu. Kalau surga itu bertingkat ke atas lagi, ada atasnya lagi sampai 100 tingkat di surga neraka. Kalau neraka itu sudah di bawah, kemudian di bawahnya neraka masih ada lagi, bawahnya lagi, terus sampai ke bawah. Nah, orang munafikin ini yang paling keras siksanya, yaitu akan dilemparkan sampai masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Nah, kalau dia barangkali bukan lebih ringan kejelekannya dari kebaikannya, bukan begitu. Bukan lebih berat kejelekannya dari kebaikannya orang munafiknya. Barangkali enggak ada kebaikannya. Seperti orang-orang kafir. Tapi orang kafir masih bukan mendingan, lebih jeleknya masih tidak seperti orang munafikin. Orang munafikin paling jelek karena mereka menampakkan keislaman dan menjadi orang-orang yang akan memusuhi Islam, memusuhi kaum muslimin dan tidak tahu kaum muslimin kalau itu adalah apa? Musuhnya. Sementara orang kafir jelas dia menampakkan permusuhannya.
menampakkan sebagai musuh, menyatakan diri sebagai orang kafir, tidak mau mengatakan muslim. Tapi kalau orang munafikin mengatakan dirinya apa? Muslim. Oleh karena itu dia lebih keras, siksanya dilemparkan ke dalam neraka ya, yang paling bawah, berada di dasar neraka. Padahal disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pernah pada suatu saat ya, pada suatu saat Nabi dengan para sahabatnya itu sedang duduk-duduk begitu, tiba-tiba mendengar suara yang sangat keras. Suara sangat keras. Kemudian Nabi mengatakan pada sahabatnya, tahukah kalian apa itu, suara apa itu? Kemudian para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi memberitakan, hadza hajarun yurma arumiya bihi fi jahannam mundu sab'ina aman fal'an wasala ila qa'riha. Itu batu yang dilemparkan dari atap neraka sampai ke bawah, sampai 70 tahun. 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Ini 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Sab'una aman mundu sab'ina aman, dilemparkan sejak 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Tidak bisa kita bayangkan kayak apa tingginya. Sekarang orang kalau jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi itu tidak sampai sehari kan gitu. Tidak sampai jatuhnya sehari itu tidak sampai. 1 jam dari langit itu sudah tidak sampai 1 jam sudah jatuh. Sudah sampai jatuh ke bawah. Tapi ini 70 tahun perjalanan baru sampai ke dasar. Ini tempatnya orang munafikin. Juga tempatnya orang kafir. Tapi tidak sampai ke dasar neraka. Dan jangan lupa, neraka juga akan jadi tempatnya sebagian orang muslim. Neraka akan menjadi tempat sebagian orang muslim karena sebab apa? Dosanya. Dosa kecil atau dosa besar. Dosa kecil juga mungkin. Apa tidak mungkin? Setiap dosa akan menyeret kepada neraka. Sekecil apapun kalau itu dosa akan menjadi sebab masuk ke dalam neraka. Makanya jangan meremehkan yang namanya dosa kecil. Jangan dianggap itu cuma dosa kecil. Sekecil apapun dosa itu akan menyeret kepada neraka. Jangan cuma itu tempatnya orang kafir saja, tempatnya orang munafikin. Kita ingat itu juga tempatnya sebagian orang muslim. Jangan kemudian ada yang mengatakan cuma sebentar nanti kan masuk surga. Ya, kalau 100 tahun. Nah, yang paling ringannya itu dikatakan apa? Memakai terompahnya itu akan mendidik kepalanya. Kalau 1 jam begitu saja sudah kayak apa? Siksa yang luar biasa. Saat itu hanya satu jam saja. Bagaimana kalau itu berhari-hari? Yani seorang tidak boleh meremehkan yang namanya apa? Neraka. Tidak boleh meremehkan yang namanya neraka. Maka dikatakan di sini, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dilemparkan dengan kepalanya menuju ke neraka. Atau makna yang kedua adalah allati waqila ma'nahu fa ummuhu ay allati yarji'u ilaiha. Artinya tempat kembalinya. Tempat kembalinya kalau ringan kejelekannya, lebih berat kejelekannya, maka tempat kembalinya fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya ke hawiyah. Tempat kembalinya ke neraka yang namanya hawiyah. Jadi neraka juga punya apa? Punya nama yang banyak. Neraka itu punya nama yang banyak. Ada neraka sa'ir, ada neraka apa? Saqor. Kan dikatakan, ma salakakum fi saqor. Dikatakan, kenapa kamu kok masuk ke neraka saqor? Qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu adalah orang yang bukan orang yang sholat, orang yang tidak menjalankan sholat, atau tidak memberi makan orang miskin dan yang lain. Ada neraka sa'ir, ada neraka Saqor, ada neraka apa lagi? Jahannam, ada neraka Jahim. Ada juga ini neraka yang satunya lagi namanya Hawiyah. Akan masuk ke dalam neraka Hawiyah. Karena ini maksudnya fa'umu Hawiyah, artinya tempat kembalinya nanti ke Hawiyah. Gitu. Nah, kemudian dikatakan di sini ayat berikutnya, wa ma adraka ma Hawiyah.
tahukah kalian apa itu hawiyah? Jadi bentuk-bentuk pertanyaan dalam Al-Quran seperti ini maksudnya adalah untuk menunjukkan ini bukan perkara yang remeh. Hawiyah itu bukan sesuatu yang ringan. Hawiyah itu bukan tempat yang enak, tapi tempat yang penuh dengan siksa, dan siksanya bukan siksa yang kecil. Maka diulang lagi. Wa ma adraka ma hawiyah? Tahukah engkau apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Hawiyah adalah narun hamiyah, api yang sangat panas. Dalam keadaan api yang sangat panas, penduduk neraka itu nanti akan minum dari airnya yang sangat panas, dan juga terkena api yang sangat panas, akan memakan buah zakum, pohon yang tumbuh di neraka. Tanaman di neraka akan keluar buah namanya zakum, yang kalau satu tetes jatuh ke bumi ini, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, akan hancur bumi ini. Ya. Minumannya juga minumannya sangat panas. Dalam keadaan minumannya sangat panas digambarkan dalam ayat seperti apa? Seperti onta yang minum. Onta kalau minum itu, wah sudah banyak sekali minumnya. Padahal airnya sangat panas, tapi karena disiksa, sehingga bukan malah menghindar, tidak bisa menghindar, justru terus dia meminum, padahal apinya sangat panas. Kalau terkena wajahnya, hancur semua wajahnya, hilang semua daging yang ada di wajahnya, wala'iyadzubillah. Nah, maka api yang sangat panas. Nah, kemudian setelah itu disebutkan di sini beberapa hadis yang menunjukkan tentang bagaimana panasnya api neraka. Disebutkan misalnya dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, qala Abu Mus'ab, dan seterusnya dengan sanadnya sampai Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, naru bani Adam, apinya manusia yang di bumi ini, allati tuqidun, yang mereka nyalakan di bumi ini, api yang dinyalakan di bumi ini, nah, juz'un min sab'ina juz'in min nari jahannam, sebagian dari apa? 70 bagian api neraka. Tidak bisa dibayangkan api yang di dunia ini siapa yang tahan. Nah, kalau ada rumah kebakaran semua sudah kalang kabut. Nah, kalau ada rumah kebakaran itu sudah kayak apa? Kalang kabutnya, sampai orang kadang-kadang salah dikira bawa anaknya, padahal bawa bantal atau apa. Luar biasa, kalut. Padahal api yang seperti itu baru sebagian dari 70 bagian. Artinya 1/70 bagian daripada api yang ada di neraka. Kalau orang itu takut dari api dunia, maka bagaimana tidak takut dari api neraka? Bagaimana seorang itu takut dari api dunia tapi tidak takut dari api neraka? Nah, baik. Maka kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, in kanat lakafiyah. Ya Allah, ya Rasulullah, seandainya begitu, sungguh sudah sangat cukup sebagai peringatan. Cukup sudah sangat panasnya. Faqala innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an. Kalau seandainya itu api dunia saja itu sudah kita enggak kuat ya Rasulullah. Nabi mengatakan sungguh akan dilebihkan dari api dunia 69 kali. Akan dilipatkan 69 kali. Dari api dunia ini akan dilipatkan. Panasnya ya besarnya akan dilipatkan. Padahal kalau kita mendengar ada orang yang terkena gas misalnya, ya, kena api gas misalnya, itu sudah luar biasa sih. Kalau sudah kena sedikit saja kena api, kena luka bakar, itu kayak apa? Ini panas yang luar biasa. Bagaimana kalau dipanaskan lebih dari yang ada di dunia ini? Kemudian disebutkan juga hadis-hadis yang lainnya yang maknanya kurang lebih sama. Kemudian juga disebutkan hadis yang lainnya dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, bahwa Nabi SAW bersabda, bahwasanya api neraka
telah dipanaskan sampai 1000 tahun sampai apa? Sampai merah luar biasa. Dipanaskan selama 1000 tahun sampai sangat merah. Merah luar biasa. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun lagi sampai berubah bukan lagi merah tapi jadi putih. Jadi merah berubah jadi putih. Nah, dipanaskan lagi 1000 tahun sampai jadi hitam. Hitam kelam. Maka demikianlah api neraka adalah api yang sangat hitam kelam karena saking panasnya. Ya, maka tidak mengherankan kalau inna ahwana ahlin nar azaban, paling ringannya azab orang api neraka, ahli neraka, paling ringannya azab ahli neraka adalah man lahu na'lan, yaitu orang penduduk neraka yang memakai sandal, ya, memakai sandal dari api neraka. Yuhla min huma dimahuhu, dengan sandalnya yang dipakai itu sudah mendidih mendidih otaknya. Ini yang paling ringan, memakai sandalnya sudah mendidih otaknya. Enggak kena semuanya, tapi sudah mendidih otaknya. Kalau otaknya mendidih, bagaimana bagian perutnya? Tentu lebih mendidih lagi dan terus. Qala fiddina azanallah wa iyyakum. Maka ayat ini memberikan peringatan kepada kita tentang ancaman api neraka yang Allah telah siapkan bagi orang-orang yang bermaksiat. Allah siapkan bagi orang-orang kafir sebagai tempat tinggal yang selamanya. Allah siapkan bagi orang-orang munafikin. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala, kita selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang terus berdoa kepada Allah. Jangan sampai merasa bosan berdoa kepada Allah untuk diselamatkan dari api neraka. Untuk berdoa agar terus diberi istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang sebentar, yang sementara, yang pasti akan ditinggalkan, dan akan datang saatnya hari pembalasan. Dan berbahagialah orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi taufik sehingga nanti akan mendapatkan pada hari akhir amalan kebaikannya lebih berat daripada amalan kejelekannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.